Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada seorang istri, eh, kau mungkin merasa apakah dia ini sudah selingkuh apa belum? Sekurang-kurangnya dia pernah berbicara tanpa setahumu dengan pria lain, entah itu di dalam rumahmu sendiri, entah di halaman rumahmu, entah di pinggir jalan, entah di kafe, jangan-jangan di hotel, jangan-jangan ya pokoknya sudah jangan-jangan semua. Tapi kau tidak bisa membuktikan. Dan karena tidak ada bukti, misalnya ketika kau coba menanyakan itu dia tersinggung dan yang terjadi adalah bertengkar. Nah, ini kan artinya tidak efektif ya. Tapi sebenarnya sinyal itu perlu diberikan. Cuma kalau sudah kau lakukan ternyata dia apa ya? Katakanlah melawan ya, membela diri melawan. Sedangkan kita kan nggak punya alat bukti misalnya. Maka aku sarankan tahan-tahan dirilah. Ya, boleh sekali-sekali ditanya, tapi kemudian tahan diri. Tahan diri. Lalu apa yang dilakukan selama menahan diri? Coba berusaha untuk mencari bukti bahwa dia memang selingkuh. Entah mungkin nanti ada orang yang melihat, suruh mengawasi istrimu. Tapi repotnya begini guys, kalau sampai kau minta bantuan orang lain, itu kan aib rumah tanggamu tercemar. Jadi kalaupun sampai itu terjadi, minta tolonglah kepada orang yang pernah melihatnya. Ya, yang pernah melihat. Tidak tahu apakah dia masih pemula, sehingga artinya belum sampai ke perzinahan, atau tidak. Cuma kan masalahnya begini guys ya. Ada kalanya perzinahan itu tiba-tiba bisa terjadi. Bisa guys, bisa, sangat bisa. Misalnya kayak mana? Ketemu misalnya di suatu acara, kau nggak di situ. Misalnya istrimu orang pekerja, atau katakanlah dia belanja, atau dia ada satu urusan, atau dia baru pulang bekerja, atau dalam saat bekerja tapi bisa ngebolos gitu. Tahu-tahu teleponan, entah sengaja ditelepon, entah telepon tak sengaja, entah direkayasa, entah dia mendatangi, entah ketemu tiba-tiba, entah diajak orang lalu dijumpakan. Ya, artinya ada rekayasa tertentu. Pokoknya ketemu. Nah, ternyata akrab. Lalu kemudian karena mungkin waktu masih ada, katakanlah 2 jam lagi misalnya, kita udah lama ngobrol, yuk cari suasana lain. Karena dari tadi udah asik ngobrolnya, ayo nih. Perempuan kan mainnya di perasaan. Jadi kalau dia udah merasa senang, dia oke itu. Biasanya begitu. Laki-laki kan jagonya, ya kan? Apalagi kalau si perempuan yang ngajak, selesai. Selesai guys. Selesainya bagaimana? Ya andai pun itu tidak terjadi, itu tetap salah. Apalagi kalau sampai terjadi perzinahan. Ya mereka misalnya bisa aja cari tempat. Apalagi kalau misalnya si cowok tak bawa kendaraan sendiri atau bawa mobil, wah itu lebih aman kalau naik mobil kan nggak ada yang lihat kan. Masuk ke suatu tempat, kita kemana? Udah nggak apa-apa. Nanti di sini juga sebentar aja kan. Kita ngobrol aja, mana tahu. Nanti ya entah nanti kepengen pipis kan repot ke sana. Kalau udah kita sewa kamar kan bisa di situ. Kita nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Kita ngobrol di luar aja. Nah, cuma kalau perlu ya silahkan dipakai. Mana tahu pengen meluruskan badan, ngomongnya, ya kan? Logik kan? Logis kan? Bisa begitu. Oke. Nah, kalaupun nggak terjadi ini pendekatannya udah bagus. Udah bagus pendekatannya. Apalagi kalau sampai udah bisa pegangan, ya pegang tangan, sentuh. Kira-kira ketika berpisah nanti ada nggak cipika-cipikinya? Boleh nggak aku cium pipi, Mim? Wah, awas guys. Istri orang, suami orang. Ini berbahaya sekali guys. Yang begini berbahaya sekali. Dosanya sangat besar. Apalagi kalau sampai terjadi hubungan kelamin. Aduh. Kalau ini suami, ini istri, ini janda, ini duda. Dalam hukum Islam itu hukumannya mati. Mati dengan cara dihukum dengan sangat sadis dan hina. Ditanam badannya, tinggal kepalanya. Ya. Abdul Somad kemarin ditanam kepalanya, kalau nggak salah dia bilang, kalau nggak salah nih ya.
itu sampai pinggang. Jadi perut ke atas ini itu dilempar pakai batu sampai mati. Tapi aku pernah baca itu segini. Jadi kepalanya aja yang terlihat. Ya gampang matinya kan. Maka yang terbaik kalau menurut saya ya kepalanya, jangan dari badan. Kalau badan kan terlalu tersiksa kan. Tapi kalau memang begitu hukumnya, kamu mau bilang apa? Kalau misalnya keyakinan seperti itu diyakini oleh suatu negara lalu seperti itu, atau diyakini oleh seseorang dan dia mau mengamalkan itu, ya, lebih bagus hukum Islam ini kuterapkan kepadamu, katanya, daripada kau akan menanggung beban dosa itu di sana. Selesailah. Jadi jangan coba-coba mendekati zina, guys, ya. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati zina, baik melalui pacaran, ta'aruf segala macam. Kalau kau sudah punya istri, apalagi dengan cara seperti itu, aduh. Apalagi kau seorang istri, jangan, guys, kau terlalu hina untuk melakukan itu. Ya, jangan. Itu sangat, sangat indah sekali. Hubungan segitu sangat indah. Kenapa? Nafsu. Cuma persoalannya itu tidak beradab dan melanggar syariat. Dan suami yang cemburu bisa membunuhmu. Kemarin ada video suaminya memergokai istrinya, lagi bercumbu rayu, berzina, ditembak tuh istri sama suaminya. Nggak tahu nih dapat pistol dari mana. Apa memang dia polisi atau bagaimana? Ada juga seorang istri menembak suaminya karena suaminya berselingkuh. Itu seram, guys. Berakhir hidup kita. Habis kehormatan kita. Bayangkan anak kita akan menanggung dosa malu ini. Hindari itu, ya. Sudah, hiduplah dengan cara yang biasa-biasa saja, normal. Ya. Jangan pernah kau bercerita dengan siapapun lelaki yang bukan mahram, jangan. Karena suamimu tidak ridho. Kalau ada suami yang ridho, error dia itu. Ya, nggak benar itu. Ya, karena biasanya mulai dari cerita, nanti pengen cerita. Nah, kalau udah datang syahwatnya, dia bisa mengakali bagaimana cara supaya ada cerita kelanjutan di tempat yang memungkinkan untuk terjadinya kemaksiatan. Oke, guys, ya, jadi jangan lakukan, hindari. Dan kau istri, patuhlah pada suamimu sepanjang tidak mengajakmu untuk bermaksiat, sepanjang dia tidak zalim kepadamu. Kalau dia zalim kepadamu, kau boleh membela diri. Ya, tapi kau harus tahu bagaimana kezaliman itu. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Kalau dia marah memukulmu karena kau yang kurang ajar, kau yang salah, ya kau harus terima dong. Cuma suami juga, ya jangan menyiksa lah. Pukul ya pukul aja. Wajar ya, sekali tampar, 2 kali tampar, 10 kali tampar boleh gak? Kalau namparnya gini, guys, 100 kali pun gak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau tampar, waduh, sekali aja cukup lah. Itu 2 kali dari sini. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, hati-hati, guys, ya. Hormatilah hukum Allah. Ya, kita sami'na wa ata'na aja. Kita nggak tahu, guys. Aku kawan-kawanku udah banyak yang mati. Kita juga bakal mati. Kita pengen hidup memang, tapi bakal mati juga. Nah, itu akan kita pertanggungjawabkan. Harusnya kita tidur nyenyak di alam kubur, ya. Setiap pagi dan sore ditunjukkan kepada kita surga. Tapi apa yang terjadi? Neraka yang ditunjukkan. Itu stres nggak? Stres, guys. Belum lagi siksaan yang lain dari dosa kita yang lain. Oke, guys. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.